Oke, siapkan. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ditanya dari itu? Keterangannya apa? Baik, apa kabar kalian hari ini? Jadi sebelum memulai pelajaran bab selanjutnya, ya, karena kita masuk bab 3, yaitu apa? Selanjutnya nih? Klasifikasi makhluk hidup. Ya, itu yang bab kemarin, klasifikasi makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini. Bab apa? Yang bapak terbaca di rumah. Klasifikasi makhluk hidup. Ya, klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, sebelum bapak masuk ke klasifikasi materi dan perubahannya, bapak ingin bertanya, ya, di bab yang kemarin, ya, di bab kemarin itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Siap? Apa pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Pengelompokan makhluk hidup. Apa tujuannya, Lilis? Untuk mengamati dan mempelajari. Itu manfaatnya untuk kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Mudah diamati dan mudah dipelajari. Oke. Baik, kita langsung saja kita masuk di bab selanjutnya, yaitu bab 3. Silakan buka buku kalian, buku cetak halaman berapa itu? 92. Oke, buka bukunya halaman 92. Jadi, ya, di sini sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan bacakan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu yang harus kalian pahami. Ya, yang pertamanya silakan dengarkan, perhatikan yang kalian capai. Memahami konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu kompetensi dasarnya. Untuk di bab 3 ini, klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, silakan perhatikan. Tujuan pembelajaran itu yang harus kalian capai dan harus kalian pahami untuk hari ini. Ya, yang kita pelajari hari ini, ya, tujuan pembelajarannya silakan dengarkan. Peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi. Ya, peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi. Yang pertamanya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Oke, itu ada 2 sub yang harus kalian capai untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian
Untuk KKM, ketuntasan kalian itu 68 ya. Di atas atau di bawah 68, misalnya 67, itu kalian akan remit ya. Untuk keputusan bab ini 68. Sudah jelas? Ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang tadi? Tidak? Oke, kita lanjutkan. Silakan buka buku kalian. Kita masuk klasifikasi dan perubahannya. Oke. Siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan. Klasifikasi materi. Sambil Bapak jelaskan, sambil kalian mencatat hal-hal yang penting. Ya. Oke, sudah? Sudah buat? Di sini kita di bab kemarin kita sudah belajar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi materi. Tentu kalian sudah tahu apa itu klasifikasi. Apa klasifikasi? Pengelompokan. Oke, ini pengelompokan. Ya. Tulis di situ pengelompokan. Ya, jelas klasifikasi itu pengelompokan materi. Yang harus kalian ketahui selanjutnya, ya. Klasifikasi materi, kemudian apa itu materi? Ya. Silakan didengar dan dicatat. Materi adalah kalau Bapak suruh apa akan ingat nanti kalau saya catat. Segala sesuatu yang memiliki massa, segala sesuatu yang memiliki massa ya, dan dapat menempati sebuah ruangan. Massa dan dapat menempati sebuah ruangan, ya. Itu adalah pengertian dari materi. Dia segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Artinya apa yang bisa memiliki massa dan bisa menempati ruangan, ya, suatu tempat atau wadah atau media yang ditempatinya, itu termasuk materi. Oke, itu masuk materi. Kemudian materi itu terbagi menjadi dua, ya. Silakan catat. Tunggal. Di sini apa? Di buku. Tunggal dan campuran. Oke. Ini berdasarkan komposisinya. Materi berdasarkan komposisinya. Ada tunggal, ada campuran. Kemudian berdasarkan wujudnya. Ya, berdasarkan wujudnya, ya, ada zat padat. Kemudian ada cair, ada gas. Oke. Nah, tulis. Oke, kita masuk langsung ke zat padat. Buka halaman 96 di buku cetaknya. Halaman 98. Di situ ada tabel
padat, cair dan gas. Ya, yang pertama, ya zat padat itu mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Kemudian partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Ya, contohnya ini. Apa ini? Partikel ini adalah zat termasuk zat padat, ya, mempunyai volume dan bentuk tertentu. Kalau dia pena berarti bentuknya seperti pena. Kalau dia pensil berarti bentuknya seperti pensil. Itu arti dari bentuk tertentu. Kemudian jarak antara partikel zat padat sangat rapat. Ya, ini partikelnya. Ya, tidak bisa ditembus. Ya, kalau partikelnya jarang atau agak renggang bisa ditembus. Ya, kalau zat padat itu ini gambarnya. Ya, ini gambarnya. Ini partikel zat padat. Nanti akan Bapak kasihkan saat pengerjaan kelompok gambarnya. Ya, ini di sini ini partikel zat padat. Ya, dia sangat rapat, ya, dan tidak bisa ditembus. Ya, tidak bisa kita tembus ini kecuali barang ini patah. Ya, kemudian ada lagi zat cair. Ya, zat cair itu mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Artinya kalau kita masukkan air ke dalam gelas, ya, air itu akan membentuk media seperti gelas. Kalau kita masukkan ke dalam mangkuk, ya, air itu akan membentuk seperti mangkuk, tergantung medianya. Kemudian jarak antara partikel zat cair lebih renggang. Ya, lebih renggang daripada zat padat tadi yang tidak ada renggangnya. Kemudian partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Bebas namun terbatas itu misalnya air ini kita letakkan di atas lantai, dia akan bergerak menepati yang miring. Ya, miring. Di mana tempat yang miring, di situ dia akan bergerak. Itu namanya bergerak bebas tapi terbatas. Ya. Kalau air dia partikelnya agak renggang, makanya kita masih bisa berjalan di dalam air. Itu di dalam air. Nah, berat tak? Nah, itu salah satu partikelnya agak renggang. Kalau kita berjalan melanggar semen ini dapat tak pakai langkah-langkah lagi? Tentu tidak, karena partikelnya rapat. Kalau jalan di dalam air, partikelnya renggang, makanya kita dapat berjalan walaupun agak berat. Selanjutnya zat gas, ya, tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Gas itu termasuk oksigen yang kita hirup saat ini. Ya, dia tidak mempunyai bentuk, ya, tidak mempunyai volume. Kemudian jarak antara partikel gas sangat renggang, ya, sangat renggang. Makanya kita berjalan di atas bumi ini, ya, berjalan kita bergerak, kita tidak merasakan apa-apa, tidak ada halangan apa-apa, ya, karena dia sangat renggang. Kemudian partikel gas dapat bergerak sangat bebas, tidak seperti air tadi. Yang air tadi bebas tapi terbatas. Kalau yang gas ini dia sangat bebas. Ya, contohnya misalnya ada yang kaos kaki busuk di sini. Misalnya ada kaos kaki yang bau, ya, tentu baunya itu akan satu ruangan ini tercium. Ya, itu karena dibawa oleh gas, zat gas. Ya, makanya dia bergerak sangat bebas. Paham sampai situ? Oke, selanjutnya ada tritunggal. Karena kita sudah tahu tadi wujudnya ada zat padat, cair dan gas, ciri-cirinya seperti apa, ya, partikel pembentuknya seperti apa. Kemudian kita masuk ke zat tunggal. Zat tunggal ini ada apa saja? Ada apa saja zat tunggal? Unsur unsur dan senyawa. Pengertian dari unsur. Ya, unsur adalah
tidak dapat diuraikan lagi. Zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Melalui reaksi kimia biasa. Melalui reaksi kimia biasa. Melalui reaksi kimia biasa. Bagian yang terkecil dari unsur adalah atom. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Oke. Jadi unsur itu ya tidak dapat diuraikan lagi. Ya, dia zat tunggal dan tidak dapat diuraikan lagi. Makanya di unsur itu ada yang namanya logam, ada yang namanya non logam. Ya, salah satu contoh logam apa pun? Logam. Besi. Apa lambangnya? Si Pia? Lambang besi apa? Di unsur logam. Fe, ya. Kalau untuk non logam, oksigen lambangnya apa sih Lilis? Ya, lambangnya O. Itu ada di unsur logam dan non logam. Oke, sampai itu. Kemudian ada namanya senyawa. Ya, senyawa adalah tadi unsur, ya. Ini senyawa lagi. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur, atau lebih dari hasil reaksi kimia. Oke, berarti senyawa itu gabungan antara dua unsur, ya. Minimalnya dua unsur, dia bisa lebih dari hasil reaksi kimia. Kita contohkan di sini adalah air. Oke, air. Air ini gabungan dari dua unsur. Yang pertama hidrogen. Oke, apa nama hidrogen? H. Ya. Kemudian untuk gabungannya dengan apa lagi? Air. Ya, O. Ya, air. O. Jadi untuk tulisan air ini, ya lambangnya H2O. Ya, gabungan dari dua unsur hidrogen dan air. Jadinya H2O. Gabungan dari dua unsur. Kalau air itu gabungan dari dua unsur, dia ada hidrogen, ya, dan air. Lambangnya jadi H2O. Hidrogen. Oke, selanjutnya ada campuran. Ya, silakan tulis. Campuran. Suatu materi yang terdiri atas dua. Zat
atau lebih unsur dan senyawa yang masih mempunyai sifat zat asalnya, yang masih mempunyai sifat zat asalnya, yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ya, jadi campuran itu ya materi ya yang terdiri atas dua atau lebih unsur dan senyawa yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Berarti gabungan dari dua unsur atau dua materi, unsur dan senyawa, tapi kita masih bisa melihat zat atau bisa mempunyai melihat sifat asalnya. Di sini ada campuran ada apa saja? Homogen. Oke, kita masuk homogen dulu. Ya, homogen ini ya campuran yang tidak terlihat. Campuran yang tidak terlihat. Artinya tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Ya, zat campuran tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya, ya kita menyampurkan air dengan garam. Ya, kita aduk sampai rata, sampai hilang garam itu larut. Ya, kita tidak dapat membedakan zat yang terlarut di dalamnya. Garam tersebut akan terlarut. Itu termasuk campuran homogen. Kemudian kalau heterogen itu kebalikannya. Ya, kita masih dapat melihat zat penyusun di dalamnya. Kita masih bisa melihat zat penyusun di dalamnya. Contohnya kita menggabungkan air dengan apa? Air dengan pasir, air dengan minyak. Ya, kita masih bisa melihat zat penyusunnya, mana pasir dan mana minyaknya. Oke. Setelah kita mempelajari ini, kita tahu apa itu unsur, apa itu senyawa, apa homogen, apa heterogen. Kita dapat membedakan 4 unsur tersebut. Kemudian, ya, yang harus kalian cari, dan selalu kalian temui di kehidupan sehari-hari. Tapi karena kalian belum menyadari yang kalian temui itu apakah dia unsur, apakah dia senyawa, ya, apakah termasuk ke dalam campuran, ya, misalnya gula yang kalian minum sehari buat air teh, buat air kopi, ya, itu termasuk campuran ataukah termasuk unsur ataukah termasuk senyawa. Kemudian ada asam, ya, asam cuka, ada oksigen, ada sirup, ada tinta. Ya, hal-hal tersebut ada 5 item tadi kalian temui setiap hari, tapi kan tidak tahu, ya, kalian tidak tahu itu termasuk unsur, apakah itu termasuk senyawa, ya, apakah itu termasuk campuran. Jadi karena itu menjadi masalah kita, ya, masalah itu yang kita angkat dengan kehidupan sehari kita temui itu, maka kerjakan secara kelompok. Ya, nanti Bapak akan bagikan LKBD-nya ini beserta gambar, ya, sifat dari zat tadi, wujud zat padat, zat cair, ya. Kalian sekarang boleh buat kelompok. Silakan bergerak menuju kelompoknya masing-masing. Oke. Matikan kameranya.
habis ya. Sudah siap? Sudah selesai dengan diskusinya? Siap, kelompok siapa yang pertama kali yang sanggup untuk tampil? Kami Pak. Oke, kelompok berapa Bika? Satu Pak. Oh, kelompok 1, silakan tampilkan hasil diskusinya. Yang kelompok lain silakan perhatikan, jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya. Di situ aja di kelompoknya, sama-sama temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Evi Indrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Perhatikan sifat zat berikut. A. Mempunyai bentuk dan volume tetap. B. Jarak antar partikel sangat jauh. C. Partikel dapat bergerak bebas. D. Gaya tarik partikel sangat kuat. E. Susunan partikelnya tidak teratur. Sifat besi dan oksigen ditunjukkan oleh huruf A dan D, ditunjukkan oleh huruf B dan E. 2. Coba golongkan jenis-jenis zat berikut ini. Manakah yang termasuk unsur senyawa dan campuran? A. Gula. B. Asam teka. C. Oksigen. D. Sirup. E. Tinta. 1. Besi. A dan D. Oksigen. B dan E. 2. A. Gula termasuk senyawa karena terbentuk dari gabungan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sehingga membentuk rumus kimia C12H22O11. Dan gula merupakan bagian dari senyawa. B. Asam teka merupakan senyawa. Asam teka merupakan gabungan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sehingga membentuk rumus kimia COOH. C. Udara merupakan campuran karena tersusun dari beberapa molekul unsur tetapi tidak saling berikatan seperti oksigen O, nitrogen N, dan lain-lain. D. Sirup merupakan campuran karena tersusun dari beberapa senyawa seperti air, gula, warna, rasa, dan pengawet. E. Tinta merupakan campuran karena tersusun dari beberapa senyawa. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Berdasarkan jawaban dari saudari Evi, tolong jelaskan kenapa sifat besi termasuk di sifat A dan D. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Jawabannya adalah karena sifat zat padat yang A mempunyai bentuk dan volume tetap, dan yang D gaya tarik partikel sangat kuat. Dari sifat tersebut itu termasuk sifat zat padat, dan besi termasuk zat padat. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa kami terima. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan? Oke, tidak. Silakan tutup kelompok kelompok kita. Tutup aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi penampilan pertama buat kelompok tim Pika atau kelompok 1 bersama teman-temannya. Kita kasih plus untuk kelompok tim Pika. Oke, selanjutnya, jadi kalian sekarang sudah mengetahui mana itu zat tunggal, unsur dan senyawa, campuran, homogen dan heterogen dengan kalian mengerjakan LKPD. Ya, di nomor 2 ya. Coba golongkan jenis zat berikut. Ini manakah yang termasuk unsur senyawa dan campuran? Ya, itu yang kalian kerjakan di LKPD. Seperti gula termasuk ke dalam apa dia? Senyawa. Kemudian ada asam
asam cuka termasuk ke dalam senyawa. Kemudian ada oksigen termasuk ke dalam campuran. Kemudian ada sirup merupakan juga campuran. Terakhir ada tinta pena ini itu termasuk ke dalam campuran. Oke, Bapak anggap ini sudah mengerti dan paham karena rata-rata jawabannya benar yang disampaikan oleh Evi tadi, ya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan ini? Menyimpulkan pelajaran ini? Ya, siapa namanya? Nurlisa. Silakan disimpulkan pelajaran hari ini. Yang lain tolong perhatikan. Materi segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Materi ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesimpulan yang disampaikan teman kalian tadi, ya, dia ada klasifikasi materi. Dia menjelaskan bahwa materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Kemudian materi itu ada berapa? Ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, selain itu ada tak kesimpulan selain dari teman kita tadi? Ada lagi lain? Ya, silakan. Materi berdasarkan komposisinya. Ada tunggal dan campuran. Di tunggal ada unsur dan senyawa, sedangkan di campuran ada homogen dan heterogen. Sekian dulu. Ya, disampaikan teman kalian tadi, ya, materi itu ada yang berdasarkan komposisinya ada tunggal, ya. Di tunggal ada unsur, ada senyawa. Kemudian di campuran ada homogen, ada heterogen. Jadi jangan disamakan campuran itu termasuk ke unsur, ya. Tidak, tetapi dia termasuk tunggal di unsur dan senyawa. Kemudian campuran termasuk homogen dan heterogen, ya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini, ya, pembelajaran kita sudah diskusi dan sudah disampaikan ke teman kalian. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan dibaca di rumah, itu tentang perubahan fisika dan kimia. Itu dibaca, itu materi lanjutan dari ini, ya. Setiap individu kalian baca tentang perubahan fisika dan perubahan kimia di rumah, ya. Mungkin itu saja dari Bapak akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.